Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Saudara-saudara sekalian, mau tidak saya tunjukkan amalan, perbuatan yang kalau kalian mengamalkannya, kalian bukan hanya sukses di dunia, tapi insya Allah selamat sampai di akhirat. Ini adik-adik siswa kelas 10, kelas 11, 12. Kalau Ustaz tanya, mau tidak kalian sukses dunia sampai akhirat? Nah, pasti jawabannya mau. Nah, kalau mau, Nabi kasih resep 5 saja resepnya, ya. Lebih susah jadi caleg, lebih susah jadi kepala sekolah. Ini aja 5 aja syaratnya, kata Nabi, ya. Nah, apa kelima itu? Mari kita simak satu demi satu. Sebelumnya saya mohon maaf, saya ada perubahan schedule perjalanan dakwah. Akhirnya mestinya saya hari ini ceramah di dalam gedung di studio saya, tapi karena perubahan jadwal penerbangan akhirnya saya ada di bandara. Nah, jadi mohon maaf saya tidak bisa kencang-kencang suara karena ini fasilitas umum. Jadi dakwanya terbatas, ya. Saya ada di ruang bandar udara. Dari 5 pesan Nabi itu, mari kita simak satu demi satu. Kalau bisa dicatat ya, jadikan status, update status, ya. Nah, yang pertama kata Nabi, utlubul ilma, tuntut ilmu pengetahuan. Nah, jadi adik-adik sekalian, ya, siswa SMA Islam Al-Azhar, kalau kalian mau sukses, yang pertama tuntut ilmu pengetahuan. Ya, ayat pertama turun ketika Rasulullah dilantik menjadi Nabi dan Rasul, itu bukan perintah puasa, ya, bukan perintah haji, bukan perintah sholat, tapi ayat pertama turun, Iqra, baca. Ini berarti bahwa adik-adik sekalian, kalau kalian mau sukses, harus baca. Baca ilmu matematika, baca ilmu filsafat, baca ilmu komputer, baca ilmu antariksa, baca ilmu oceanografi, baca ilmu fotografi, baca ilmu sinematografi. Ya, baca semua. Baca. Dengan catatan, Bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhan. Ya. Nah, karena kalau ilmunya tinggi, tapi tidak atas nama Tuhanmu, tidak atas nama Allah, maka ilmu yang kita peroleh bukannya semakin mendekatkan diri kepada Allah, tapi semakin menjauhkan dirinya kepada Allah. Ya, puncak dari semua ilmu itu, ingat, puncak dari semua itu akhlak. Ya, nah kalau orang punya ilmu tidak berakhlak, maka dia bisa lebih bahaya dari binatang. Adik-adik tahu bajing? Tahu bajing kan? Nah, itu bajing, dia cuma makan kacang-kacangan. Tapi namanya bajingan, ya, masuk ke kantor, bajingan, aspal dia makan, tembok dia makan, beton dia makan, itu bajingan. Nah, kalau dia sudah jadi bajingan, itu sebabnya karena dia tidak punya akhlak. Maka Islam, ayat pertama turun, Iqra, baca, yang disertai Bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhanmu. Maka ilmu yang tidak punya akhlak, itu jauh. Itulah sebabnya Allah dalam Al-Quran menyandingkan antara ilmu dengan iman. Ketika Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat beberapa derajat di antara kalian, orang yang beriman. Unsur pertama iman, yang kedua dengan ilmu. Iman dan ilmu tidak bisa dipisah. Nah, ini ya. Nah, adik-adik sekalian, dari 4 sahabat Nabi, ya, ada yang tahu berapa sahabat Nabi, sahabat utama Nabi yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin? Ada 4. Yang pertama, Abu Bakar Siddiq, terkenal dengan kearifannya, ya. Yang kedua, Umar bin Khattab, terkenal dengan ketegasannya dalam memisahkan antara hak batil, batil amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang ketiga, Utsman bin Affan, ya, tokoh muda yang kaya dan dermawan. Dan yang keempat, ini mewakili adik-adik remaja, Ali bin Abi Thalib,
Ali bin Abi Thalib ini tokoh muda yang cerdas. Nah, Ali bin Abi Thalib diakui oleh Nabi, sahabat beliau yang juga sepupu satu kali beliau, yang kemudian terbukti kemudian menjadi mantu Nabi. Pernah beliau sabda bahwa dari 4 sahabat utama saya ini, Ali bin Abi Thalib paling cerdas. Nah, Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, "Ya Ali, kalau kau disodorkan antara ilmu dengan harta, pilih mana?" Adik-adik ini sekalian ini, adik-adik saya, siswa-siswa, kalau saya kasih pilihan iPhone 11 Pro dengan kitab Durrasin Nasihin, pilih mana kira-kira? Ayo adik-adik, pilih mana? Antara handphone dengan kitab, pilih mana kira-kira? Kitab. Kitab, pencitraan. pasti pilih handphone, ya kan? Tapi Ali bin Abi Thalib ditanya, "Ya Ali, kalau kau disodorkan harta dengan ilmu, pilih mana?" Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Saya pilih ilmu, tidak pilih harta." "Kenapa ya Imam?" kata sahabatnya. "Kenapa pilih ilmu?" Kata Ali, "Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. Ada 3 keutamaan ilmu dibanding harta. 1, harta setengah ilmu. Yang kedua," kata Ali bin Abi Thalib, "dengan ilmu kau dapat harta, tapi dengan harta belum tentu dapat ilmu." Ya, saya ulang. Dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu dapat ilmu. Ya, contoh. Ya, ada orang di kampung saya kaya betul, tapi beleng-beleng, tidak ada ilmunya. Ya, tidak tahu membaca. Bawalah dia ke restoran, ke Makassar, makan enak. Besok selesai makan ditanya sama anaknya, "Bagaimana makanan tadi Pak?" "Wah, enak semua nak, mantap. Satu aja tidak kusuka." "Yang mana Pak?" "Kenapa?" "Yang itu yang putih tipis, setengah mati kutelan." "Kenapa setengah mati kutelan?" "Kutelan tidak mau masuk dia." "Apa? Yang mana itu Pak?" "Yang putih tipis." Ternyata dia makan tisu. Karena selesai orang makan, dia usap mulutnya, dia pikir dimakan. Dia ada banyak duitnya, tapi tidak punya ilmu. Ya. Kemudian sementara dengan ilmu kau bisa dapat harta. Contoh, saya tidak usah jauh-jauh. Contoh diri saya. Saya orang sekarang kan tidak bisa kemana-mana karena misalnya tiket mahal. Ya, saya tidak pernah pusing soal tiket. Kemana-mana saya tidak pernah pusing soal tiket. Kenapa? Bukan saya yang beli. Siapa yang beli? Panitia. Dan hebatnya lagi, setiap saya pergi tidak bawa uang. Pulang pasti tidak bawa uang. Berarti dengan ilmu yang kita miliki bisa dapat uang. Tapi dengan uang belum tentu dapat ilmu. Nah, itulah kelebihannya orang berilmu. Yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, harta kau belanjakan berkurang, sementara ilmu kau belanjakan bertambah. Saya punya duit 10.000, saya kasih ke orang lain 5.000, maka jumlahnya tinggal 5.000. Sementara saya tahu Al-Fatihah, saya ajarkan kepada orang lain Al-Fatihah, maka ilmu saya bertambah. Itu disebut amal jariah. Nah, ini ya. Jadi adik-adik sekalian, belajar. Pentingnya ilmu pengetahuan ini, seorang filosof barat mengatakan, knowledge is the best belong. Ilmu pengetahuan adalah harta yang terbaik sepanjang zaman. Uang bisa dicuri, mobil bisa terbakar, rumah bisa kena gempa. Tapi ilmu, kalau terlanjur sudah dalam otak, tidak bisa dicuri, tidak bisa kena gempa, tidak bisa kena tsunami. Ilmu yang dimiliki adalah kekayaan paling berharga. Maka adik sekalian, belajar, dan belajar. Insya Allah. Kata Nabi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang mendaki dunianya dengan ilmu pengetahuan. Wa man arada al-akhirat, dan siapa yang mendaki akhiratnya dengan ilmu pengetahuan. Wa man arada khuma, dan siapa yang mendaki dunia dan akhirat, sukses dunia, sukses akhirat, kata Nabi, fa'alaihi bil ilmi, dengan ilmu pengetahuan. Ini resep pertama ya, rahasia ya, wasiat pertama Nabi, kalian mau sukses, 1, utlubul ilma, tuntut ilmu pengetahuan. Yang kedua kata Nabi, ahsin kalamaka, haluskan tutur kata. Ya, nih adik-adik nih yang kurang dimiliki sekarang ini, sekarang akhlak. Ya, biar tinggi ilmu adik-adik, tapi kalau akhlaknya rendah tidak ada guna. Nah, ahsin kalamak, teruskan, haluskan tutur kata, ini pernah jadi contoh nasional, contoh secara nasional di Indonesia. Dia cerdas, bersih dalam memimpin, ya katanya tidak ada korupsi. Hanya satu kelemahannya,
Jatuh gara-gara apa? Suka maki-maki orang, suka menghina orang, mulutnya kasar, tidak disenangi. Ya, maka biar ilmu tinggi, biar gelar bertumpuk tapi kasar, ngomongnya kasar, tidak disenangi. Ya, itulah sebabnya Islam melalui Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita, kalian mau sukses, kalian mau jago, setelah ilmumu kau pertebal, setelah ilmumu kau kuasai, maka yang kedua, haluskan tutur kata, terutama kepada kedua orang tua. Adik-adik tadi kalau didengar itu gelar saya kan panjang sekali. Doktor, Dasat, Latif, SO, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSc, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. S1 saya 2, doktor saya ada 2. Doktor saya ini luar biasa. 1 luar negeri, 1 dalam negeri, dan bersamaan waktunya. Tidak masuk akal. Rasanya belum ada saya dapat orang seperti itu. Ada orang 2 doktornya, tapi mungkin dalam satu tempat, satu wilayah. Ini 1 doktor dalam negeri, 1 doktor luar negeri. Bersamaan dan beda wilayah. Ya. Orang bilang, Ustaz cerdas. Tidak. Lalu apa resepnya? Birrul walidain. Saya berbuat baik sama orang tua. Saya mau ujian, saya bukan cari kisi-kisi. Saya bukan cari guru yang bisa saya kasih hadiah supaya dia bisa kasih saya bocoran-bocoran soal. Tidak. Apa yang saya lakukan? Begitu saya mau ujian, saya datang ke orang tua saya. Minta didoakan. Karena saya sangat yakin, ridha Allah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua, murkanya Allah tergantung murka kedua orang tua. Maka setiap mau ujian saya datang ke kampung saya itu kurang lebih 6 jam dari kota Makassar. Saya khusus datang, kayak 2 hari yang lalu, saya datang ke kampung. Karena saya lagi tidak enak badan, saya bilang sama supir saya, pulang kampung. 2 jam saja di kampung, makan bareng, makan siang bareng orang tua, minta didoakan, cium tangannya, peluk, minta didoakan, insya Allah. Jadi adik-adik kalau mau ujian, ya, yang pertama kau lakukan harus minta maaf sama orang tua, cium tangannya, ya. Tapi sekarang anak-anak kalau jabat tangan tidak cium tangan. Istilahku di Makassar nasleding sih. Coba lihat anak-anak kalau cium tangan sekarang kan begini. Ya. Itu cium tangan. Nah, ini kalau saya jabat tangan sama ibu bapak saya, jadi dulu saya cium, kalian balik 2 kali. Nah, itu adabnya berjabat tangan sama orang tua. Tapi anak-anak sekarang kalau sama cowoknya tapi suka sama orang tua aja dia tidak cium tangannya. Nah, akhlak termasuk kepada guru. Ada 3 orang tua kita menurut Quran. Ya, 1 ibu bapak yang ada di rumah. 2 mertua. 3 orang yang memberi ilmu. Itu adalah orang tua kita. Nah sekarang, kenapa banyak anak-anak setelah sarjana bertahun-tahun jadi pengangguran? Salah satu sebabnya, Allah cabut keberkahan ilmunya. Kenapa Allah cabut keberkahan ilmu? Karena dia kurang ajar sama gurunya. Tak ada keberkahan anak yang durhaka sama guru. Kita dulu, zaman saya kecil, zaman bapak-bapak guru kalian, itu zaman kita kecil dulu. Kita dipukul sama guru, tidak pernah kita melawan. Malah ikhlas. Itu kalau ada kita waktu kecil SD, kalau periksa kuku dipukul kita punya tangan pakai mister ya, dipukul kita punya tangan kalau panjang kukunya. Ya. Sekarang kalau dipukul langsung dilapor ke polisi gurunya. Maka wajar adik-adik sekarang cerdas-cerdas, brilian, tapi tidak berkah ilmunya. Kenapa? Karena kurang ajar sama guru. Ya, adik-adik sekalian. Jadi, resep yang kedua kata Nabi, kalau kalian mau sukses adalah ahsin kalamaka. Haluskan tutur katamu. Muliakan guru, muliakan ibu bapak. Demi Allah, tidak ada kemuliaan anak yang durhaka sama orang tua. Demi Allah, tidak ada. Lalu ada yang tanya, Ustaz, bagaimana kalau orang tua saya selingkuh, orang tua saya tidak sholat, orang tua saya kasar, orang tua saya tidak pernah mendidik saya dari kecil, orang tua saya kawin lagi. Apa saya tetap wajib berbuat baik sama orang tua saya? Belajar dari kisah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam bapaknya namanya Asor, penyembah berhala. Tapi ketika Ibrahim mau ribut sama bapaknya, Allah ingatkan, Ibrahim, jangan, itu bapakmu. Tapi dia nyembah berhala, ya Allah. Allah berfirman, itu orang tuamu. Lebih kau yang mengalah, kau yang keluar dari desa. Ini resep yang kedua. Yang ketiga kalau mau sukses kata Nabi adalah silul arham, sambungkan persaudaraan. Ayat Al-Quran selalu dibaca setiap Jumat. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah
dan janganlah engkau bercerai-berai. Integrity is very important thing in the development process. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah modal yang sangat berharga dalam proses pembangunan. Ya, jadi adik-adik sekalian, ya, jangan sampai bercerai-berai. Ya, umat Islam itu kata Nabi seperti tangan ini. Coba lihat tangan kita, Pak. Adik-adik sekalian, kalau dia kompak, maka dia bisa mengepalkan tinju. Kalau dia ganggu orang tua kita, dia ganggu teman kita, kita bisa lawan. Ya, nah maka bersatulah. Ya, jangan bercerai-berai, jangan memecah belah. Ya, nah biasanya kita itu di kelas, ya, yang membuat kita musuhan apa? Ada satu gadis, 4 yang senangi. Nah, maka dia bertengkar, ya. Jangan sampai begitu, ya. Jadi rapatkan persaudaraan, ya, rapatkan ukhuwah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Atadruna manil muflis?" Saudara-saudara sekalian, kau tahu siapa yang bangkrut di akhirat kelak? Sahabat berkata, yang tidak puasa ya Rasul. Oh tidak, dia puasa. Yang tidak sholat ya Rasul. Nabi menjawab, yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Nah, dan yang keempat, kalau kata Nabi, jika kalian mau sukses dunia dan akhirat, resep yang keempat, kata Nabi adalah at'im al-masakin. Beri makan fakir miskin. Dalam arti, mari bersedekah. Adik-adik, kalau diberi uang belanja, adik-adik ini, kalau Al-Azhar, saya ingat sekali, ya, dulu saya ini orang kampung, ya. Kalau kita dengar Al-Azhar, yang ada di benak kita, sekolah brilian, sekolah orang-orang cerdas, sekolah-sekolah Islam yang akhlaknya baik, sekolah mahal. Pokoknya yang ada di benak kita ketika dengar Al-Azhar, sekolah favorit. Ya, sekolah pilihan, sekolah tidak semua orang bisa, orang-orang tertentu aja yang ada di dalam. Nah, adik-adik sekalian, kalau kalian mau maju, ada uang belanja dikasih orang tua, misalnya 20.000, keluarkanlah 2.000 untuk sedekah, ya. Kalau tidak bisa bersedekah dengan duit, sedekahlah dengan akhlak. Sedekah dengan akhlak itu bagaimana caranya? Jangan mengganggu orang, ya. Nah, dan yang kelima, kata Nabi, kalau kalian mau sukses, wa minal laili fatahajjat bihi. Bangunlah sepertiga di hari malam untuk sholat tahajud. Nah, adik-adik sekalian, ini salah satu resep, ya. Sholat tahajud ini adalah jaringan khusus. Tidak semua orang mampu melakukannya. Ya, maka ketika ada masalah, adik-adik sekalian, masalah dalam rumah tangga, masalah dalam studi, masalah dalam kehidupan sosial, maka salah satu resep Nabi adalah bangun sholat tahajud, ya. Salah satu juga resep yang tidak boleh dianggap remeh adalah unsur X dalam hidup ini. Unsur X itu adalah kekuatan doa, dan doa mustajab ketika kita bangun sholat tahajud untuk memohon kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufa wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun." Kurang lebih makna ayat ini kesimpulannya adalah bahwa orang-orang yang ingin diberkahi hidupnya, orang-orang yang ingin dirahmati hidupnya, mereka jauh dari tempat tidurnya di malam hari untuk memohon ampun, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun sholat tahajud. Tidak ada yang mustahil di sisi Allah, ya. Mungkin kita ada masalah, ya, maka mintalah pertolongan Allah. Seperti janji Allah, ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, pasti saya kabulkan. Dan tempat sebaik-baik permohonan adalah sepertiga di akhir malam. Sepertiga di akhir malam. Kenapa sepertiga di akhir malam? Ini jaluran khusus. Ketika orang semua tidur, ketika orang semua istirahat, justru kita ngadu, bangun kepada Allah. Bangun sholat tahajud. Nah, adik-adik sekalian, karena waktu yang sangat terbatas, saya tidak tahu apakah ada sesi tanya jawab pada kesempatan ini. Ya, maka saya ulang, ada 5 wasiat Rasulullah jika kalian mau sukses dunia dan akhirat. Pertama, tuntut ilmu pengetahuan. Yang kedua, haluskan tutur katamu, akhlakul karimah, perbaiki akhlak, sambungkan tali persaudaraan. Yang keempat, bersedekah. Dan yang kelima, jadikan Allah sebagai sandaran vertikal, dalam arti bangun sholat tahajud. Apabila kelima hal ini kita lakukan, maka janji Nabi, ya, janji Allah dalam hadits qudsi, kelima lakukan ini, maqamam mahmuda. Saya angkat derajatmu, derajat di dunia dan insya Allah derajat di akhirat kelak. Nah, ibu bapak guru yang saya hormati, adik-adik sekalian yang saya hormati, orang tua siswa yang saya hormati, mudah-mudahan 5 hal ini, kalau belum bisa kita melakukan secara full di bulan ini,
Mungkin kita berdoa mudah-mudahan lambat laun 1 bulan kita lengkapi lagi, bulan berikut lengkapi lagi, sehingga bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kelima-limanya. Kalau 5 hal ini kita mampu lakukan, percaya Allah pasti mengangkat derajat kita, derajat dunia, insyaallah derajat di akhirat. Demikian saya diserahkan kepada hostnya atau MC-nya. Kalau ada tanya jawab, lebih bagus lagi supaya kita tahu, dengarkan apa persoalan dan fenomena yang dialami oleh anak-anak didik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.